Doku buka suara soal insiden tendang dada McAllister. Jeremy Doku buka suara soal insidennya dengan Alexis McAllister yang jadi kontroversi. Meski sempat khawatir, winger Manchester City itu keke itu bukan penalti. Insiden tersebut terjadi usai laga Liverpool vs City di Anfield 2 pekan lalu. Pertandingan berakhir imbang 1-1. Usai laga, kubu Liverpool geram karena wasit tidak memberikan penalti di menit-menit akhir laga menyusul kontak antara Doku dan McAllister. Kaki Doku sempat mengenai dada McAllister dalam sebuah perebutan bola di kotak penalti City. Wasit Michael Oliver yang memimpin laga tidak menilai ada pelanggaran, demikian pula dengan keputusan VAR. Sementara manajer Jurgen Klopp menyebut tendangan Doku itu 100% penalti. Doku sepakat dengan keputusan wasit. Meski demikian, pemain Belgia itu mengakui yang dilakukannya itu memang berisiko. Tentu saja saya sepakat, itu memang berisiko. Saya bisa saja menghadapinya dengan cara berbeda. Saya masih percaya itu bukan penalti tapi saya tahu beberapa wasit lain akan menghukum penalti. Tapi itu bukan penalti, jadi saya senang. Apakah saya sempat khawatir? Untuk sesaat ketika mereka melihat ke VAR dan mungkin memeriksa apakah penalti. Bagi saya itu bukan penalti, tapi saya paham kenapa beberapa orang marah dan kenapa fans Liverpool percaya itu penalti. Ditarik keluar karena cedera, Gareth Southgate beberkan kondisi John Stones. Bos Inggris, Gareth Southgate mengatakan John Stones perlu menjalani pemeriksaan setelah bek Manchester City itu terpaksa keluar lapangan karena masalah cedera hanya beberapa hari sebelum pertandingan melawan Arsenal. Pemain berusia 29 tahun itu dipilih untuk menjadi starter melawan Belgia pada Selasa malam, tanggal 26 Maret tahun 2024 di Wembley tetapi terpaksa keluar lapangan hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai. Stones tampak menggoncang kakinya setelah sedikit terpeleset di rumput basah menyusul kontrol yang buruk dan dia tidak dapat melanjutkan laga meski berusaha menghindari cederanya. Gareth Southgate tidak yakin dengan parahnya masalah yang dialami John Stones namun mengatakan bahwa ia mengalami cedera aduktor, dan sang bek kini diragukan tampil dalam pertandingan City melawan Arsenal. Ditanya tentang cederanya dan apakah memainkan Stones berisiko, Southgate menjawab, "Tidak. Pertandingan pertama melawan Brasil baginya bukanlah pertandingan dengan intensitas tinggi. Kami telah melakukan persis seperti yang dilakukan Belanda dengan Virgil van Dijk malam ini, apa yang dilakukan Norwegia dengan Erling Haaland dan Martin Odegaard, menjadi starter lagi. Belanda juga memainkan lagi Nathan Ake. Jadi sepertinya kita hanya akan terbebani ketika ada pertanyaan tentang hal itu. Tapi tentu saja kami kecewa jika dia mendapat cedera. Tampaknya berada di area aduktor. Kita perlu memantaunya." John juga dimainkan karena tidak bermain selama 2 minggu, jadi ini bukan situasi yang berlebihan. Tapi saya benci mengirim pemain kembali ke klubnya jika mereka tidak sepenuhnya fit. Presiden Barcelona Joan Laporta janjikan transfer Erling Haaland asalkan rakyat Catalans pilih dia. Laporta menjanjikan transfer bomber House Goal Manchester City itu asalkan dia kembali terpilih di pemilihan presiden berikutnya Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta siap menyusun rencana khusus untuk memboyong striker House Goal Manchester City Erling Haaland. Laporta berniat mengamankan tanda tangan Haaland di musim panas 2026 mendatang di saat pemilihan presiden Barca berikutnya. Demikian klaim dari Sport. Laporta ingin menjadikan Haaland tiket bagi dia agar bisa kembali melenggam mulus berkuasa di Barca. Oleh karena itu, dia meminta rakyat Catalans memilihnya. Laporta yakin, di saat itu, Barca sudah akan pulih secara finansial dan bisa bergerak untuk transfer fantastis ini. Haaland sendiri memiliki klausul pelepasan yang nilainya tak main-main di Manchester City. Striker Norwegia itu disebut-sebut punya klausul sebesar 175 juta euro dalam 2 tahun. Dengan mendatangkan Haaland, Laporta ingin mengirim pesan alarm untuk para rival bahwa Barca telah kembali lebih meyakinkan dan siap bersaing dengan para rival. Lebih dari sebulan lalu,
Direktur olahraga Barca Deco terlihat bersama dengan Rafaela Pimenta dan Maxwell, duo agen Haaland. Spekulasi pun berkembang, Barca disebut-sebut tampaknya serius mendatangkan Haaland di masa depan. Presiden Porto, kami nyaris dapatkan Kevin De Bruyne. Presiden FC Porto, Nuno Pinto da Costa, mengakui bahwa mereka hampir saja merekrut bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, di masa lalu. Bukan rahasia lagi bahwa sejak didatangkan oleh Manchester City dari Wolfsburg pada musim panas tahun 2015 yang lalu, Kevin De Bruyne telah menjelma menjadi sosok yang sangat penting di Etihad Stadium. Sang playmaker bukan hanya piawai dalam membobol gawang lawan, namun umpan-umpan manisnya kerap memanjakan barisan striker The Citizens. Tak mengherankan jika saat ini De Bruyne dikenal sebagai salah satu pemain tengah terbaik di dunia. Namun, pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Presiden FC Porto, Nuno Pinto da Costa. Ia mengklaim bahwa timnya nyaris mendapatkan De Bruyne sebelum sang pemain memutuskan pindah ke Chelsea dari Genk pada musim dingin di tahun 2012. Sayangnya, kesepakatan itu gagal terwujud dengan kepergian manajer Andrés Villas-Boas yang memutuskan merapat ke The Blues. Terkait De Bruyne, saya dapat memberitahu Anda bahwa memang benar kami sempat tertarik padanya. Kami mendapat laporan dari beberapa pemandu bakat, kami melakukan negosiasi dan mereka memberikan angka yang masuk akal. Kemudian, dengan kepergian pelatih, Andrés Villas-Boas, kesepakatan ini terhenti. Sang pemain akhirnya pergi ke Chelsea. Di sana Villas-Boas juga menjadi pelatih. Terlepas dari semua itu, masa depan De Bruyne di Man City pada saat ini mulai dipertanyakan. Kontrak sang pemain akan berakhir pada Juni tahun 2025 dan pihak klub belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Hal ini membuat De Bruyne mulai dihubungkan dengan beberapa klub dari MLS dan Saudi Pro League.